Wanita Betani Trice. Renungan kita hari ini di dalam Mazmur 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpa kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, kiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Iya, dalam batin mereka. Amin. Topik renungan kita hari ini adalah tentang kegelisahan. Kegelisahan adalah suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat tenang. Seorang yang digelisah adalah seorang yang tidak dapat sabar. Seorang yang gelisah adalah seorang yang pikirannya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Sehingga seorang yang sedang dalam keadaan gelisah seringkali mengambil keputusan yang keliru. Iblis senang dengan orang-orang yang hatinya dikuasai oleh kegelisahan. Karena orang yang hatinya gelisah mudah sekali terbujuk oleh hal-hal yang duniawi. Karena jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak memiliki kepastian. Kegelisahan dapat menghancurkan hidup seseorang. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan? Pada ayat 7 dan 9, kendalikan pikiran kita agar tertuju pada segala rencana Allah. Dengan kata lain, Daud mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa dia mengarahkan pikirannya, dia kendalikan pikirannya agar tertuju pada segala rencana Allah. Daud tidak memikirkan yang buruk.
yang menghancurkan, yang mengecewakan dan menyakitkan. Tetapi sebaliknya Daud percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia terus dalam keadaan terpuruk, dan Allah pasti akan mengangkatnya naik seperti burung Raja Wali yang terus terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Bagaimana cara kita mengatasi kegelisahan? Yang kedua adalah pada ayat 5 dan 6, yaitu mengubah kebiasaan untuk hidup yang mengandalkan perasaan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mudah sekali tersinggung karena mereka selalu mengandalkan perasaan. Memiliki perasaan itu memang perlu dan bahkan harus. Akan tetapi, janganlah hidup kita dikendalikan oleh perasaan kita, karena kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan perasaan, tetapi kita jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan kepada Allah. Hal yang ketiga, bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan kita? Lakukanlah hal-hal yang membangun bagi kehidupan kita. Iblis senang jika hidup kita dikuasai oleh kegelisahan, lalu kemudian kita mulai menyesali nasib. Kita bahkan melakukan hal-hal yang merusak kita, dan semuanya itu menghancurkan hidup kita. Namun, jika kita mau melakukan hal-hal yang positif, yaitu hidup dalam kasih, belajar mengampuni, belajar menghadapi segala sesuatu dengan iman, maka hidup kita menjadi lebih berharga dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan kita? Yang keempat, yaitu miliki pergaulan yang dapat menopang kita. Jika kita gelisah, lalu kita masuk dalam pergaulan yang buruk, maka hidup kita akan semakin hancur karena pergaulan yang buruk itu. Karena itu, di tengah kegelisahan, carilah teman atau sahabat yang dapat menopang kita, mendoakan kita, mengingatkan kita untuk tetap kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Kadangkala kita lemah bukan karena masalah kita yang terlalu berat, tapi karena pergaulan kita yang buruk. Wanita Betani Trije yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kegelisahan memang tidak bisa dihindari, tetapi dapat diatasi jika kita mau hidup bergaul intim dengan Yesus yang adalah kasih serta sumber kedamaian dan kekuatan bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.